Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Lela Sari Lestari. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Patimura, Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabar saya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebelum pelajaran dimulai, silakan rapikan dulu tempat duduk kalian. Dan barangkali ada sampah ya, ada sampah yang mau dibuang, silakan kalian buang ke dalam tempat sampahnya. Tapi semuanya ya. Dan Bu. Nah, itu tadi ya supaya kita itu lebih nyaman lagi untuk belajar hari ini, jadi tidak ada sampah yang berserakan ya. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita itu lebih bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, kalian sehat-sehat semuanya ya. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, jadi kalian tetap semangat dan tetap jaga kondisi kalian karena saat ini lagi musim penghujan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional syukur terlebih dahulu ya. Karena memang itu merupakan suatu program penumbuhan budi pekerti ya. Jadi melalui lagu syukur tersebut, jadi kita nantinya akan menumbuhkan rasa patriotisme terhadap negara Indonesia. Sudah siap kepada seluruh peserta didik untuk berdiri ya. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, lewat lagu syukur yang sudah kalian tadi nyanyikan, kita bersama-sama menyanyikan lagu syukur tersebut. Itu ada beberapa makna yang terkandung di dalam lagu itu ya. Jadi kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat ya dan tidak adanya suatu halangan apapun. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya kita itu membahas mengenai apa? Ya, Santi. Membahas mengenai isi teks negosiasi. Ya, betul ya. Jadi, pada materi sebelumnya kita itu telah membahas mengenai isi teks negosiasi. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari teks negosiasi itu apa? Saya, Bu. Ya, Nisa, apa pengertian dari teks negosiasi? Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Ya, betul ya. Jadi pengertian dari teks negosiasi itu bahwa kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu adanya interaksi
interaksi sosial. Jadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu saling menguntungkan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Gambar tersebut itu berhubungan dengan materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian simak baik-baik, amati dan perhatikan gambar tersebut. Adanya proses apa di dalam gambar tersebut dan informasi apa yang nanti kalian dapatkan dari gambar tersebut, ya. Nah, silakan diamati dan diperhatikan baik-baik gambarnya, ya. Sudah? Nah, baik anak-anak, gambar tersebut menampilkan tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, Bina. tentang jual beli. Oke, selanjutnya apakah gambar tersebut merupakan sebuah teks negosiasi? Izin menjawab Bu. Ya, Melinda. Iya, karena adanya partisipan, yaitu penjual membeli. Oke, baik ya. Betul sekali ya bahwa di sini gambar tersebut itu merupakan tadi ya jual beli, gitu ya. Karena di sini ada partisipan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Vina dan Melinda, adanya penjual dan pembeli. Jadi pembelajaran kita kali ini yaitu akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks negosiasi. Selanjutnya, di sini Ibu akan menampilkan materi ya dalam sebuah PowerPoint, tetapi di sini yang harus kalian tahu di sini ada kompetensi dasarnya. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks negosiasi. Di sini Ibu akan menyampaikan materinya, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Struktur teks negosiasi itu semuanya ada 6 ya. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada permintaan, yang ketiga itu ada pemenuhan, yang keempat ada penawaran, yang kelima ada persetujuan, dan yang terakhir itu ada penutup. Selanjutnya, di sini mengenai kaidah kebahasaan dari teks negosiasi, semuanya ada 10. Yang pertama ada bahasa persuasif, kemudian ada kalimat deklaratif, selanjutnya ada kesantunan bahasa, yang keempat itu menggunakan konjungsi, yang kelima ada kalimat efektif, yang keenam berisi pasangan tuturan, selanjutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah, yang kedelapan itu menggunakan pronomina persona, yang kesembilan kalimat langsung, dan yang ke-10 menggunakan kalimat korpas. Karena Ibu sudah selesai menyampaikan sebuah materinya, untuk selanjutnya silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang waktu itu sudah Ibu bagikan kelompoknya ya. Nah, di sini nanti ada kelompoknya ditulis ya, kalian itu kelompok berapa, kemudian diisi identitasnya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pengerjaannya ya, atau petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini silakan nanti kalian bisa menyimak sebuah video melalui link yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Silakan nanti kalian simak video tersebut ya. Kemudian itu video tersebut untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan lembar kerja yang nanti akan Ibu bagikan ya. Nah, di situ juga ada teksnya, ada 2 teks yang harus kalian baca terlebih dahulu. Kemudian nanti silakan kalian identifikasi mana yang termasuk ke dalam struktur dan mana yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks negosiasi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham ya semuanya ya? Baik, silakan untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan ya untuk lembar kerjanya ya.
kami akan membacakan jawaban. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai struktur teks negosiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait struktur dan kebahasaan teks negosiasi dalam judul negosiasi warga dan investor. Satu yang terdapat dalam orientasi yaitu sudah 3 tahun lebih warga dusun sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua presentasi ke depan menyampaikan hasil. Namun tadi ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh kelompok lain terkait mengenai kurang tepatnya atau kurang sesuainya mengenai mengidentifikasi struktur dan kaidahnya tersebut. Nah ya, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Jadi kesimpulannya apa sih untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan. kita telah membahas mengenai struktur teks negosiasi. Strukturnya terdiri dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke, ada lagi? Ya, silakan Rama. Saya menambahkan Bu, selain struktur kita juga membahas mengenai kebahasaan dari teks negosiasi tersebut. Kebahasaan itu sendiri menjadi sangat penting karena kita bisa melengkapi struktur dan menjadi sebuah negosiasi teks negosiasi yang lengkap. Oke, baik ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kali ini mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Strukturnya itu harus secara sistematis, harus berurutan ya penempatannya itu. Jadi tidak boleh struktur yang ada di tengah-tengah itu ditempatkan di awal. Nah, jadi itu tidak akan runtut ya untuk strukturnya sendiri. Kemudian untuk kebahasaannya juga harus lengkap ya, karena itu nantinya menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam sebuah teks negosiasi tersebut. Kemudian Ibu nanti akan memberikan sebuah lembar evaluasi yang harus kalian isi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan proses terlebih dahulu ya. Proses tersebut untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami terkait pembelajaran struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Silakan kalian isi ya. Ini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ya, silakan dilakukan. Nah, baik. Untuk pertemuan berikutnya nanti ada tugas ya. Silakan nanti kalian cari mengenai teks negosiasi mau dari media cetak atau media elektronik. Silakan kalian baca, kalian identifikasi juga mengenai apa-apa saja informasi yang terdapat di dalam teks negosiasi tersebut. Kemudian setelah itu pada pertemuan selanjutnya nanti kalian laporkan tugas membaca kalian ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.